Selanjutnya sebelum berikutnya tadi adalah Pak Anwar Hafid. Pak Anwar Hafid saya persilahkan dari Dapil Sulawesi Tengah Pak ya. Siap. Palu. Ini saudaranya Pak Muhyiddin dulu nih Pak. Nah silakan Pak Anwar Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak pimpinan yang kami muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi dan membaca apa yang kami disuguhkan soal capaian kegiatan prioritas Kemenhub 2022 dan rencana kegiatan 2023, ada beberapa hal Pak Menteri yang akan kami dalami. Yang pertama terkait dengan tol laut Pak Menteri. Saya konsen di sini karena tol laut ini adalah salah satu janji Bapak Presiden dan ini juga sangat membantu khususnya kawasan timur Indonesia. Beberapa kegiatan dan memang masyarakat sudah mulai menikmati adanya program tersebut. Yang ingin saya dapatkan informasi Pak Menteri, salah satu faktor penunjang daripada tol laut ini adalah tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama yang tentu memenuhi standar. Minimal kalau saya berpikir bahwa di setiap kabupaten, daerah-daerah yang ada di kawasan timur Indonesia ini telah memiliki pelabuhan utama yang memenuhi standar. Saya hanya ingin mendapatkan informasi dari progres pelaksanaan tol laut ini, apakah semua daerah-daerah kabupaten di daerah kawasan timur Indonesia ini sudah tersedia sarana dan prasarana pelabuhan utama yang akan mendukung pelaksanaan program tol laut tersebut. Contoh misalnya kami di Sulawesi Tengah Pak Menteri, ada beberapa kabupaten yang memang sampai saat ini belum tersedia sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai untuk itu. Salah satu misalnya Kabupaten Morowali Pak Menteri, itu adalah kabupaten yang kita tahu persis adalah kabupaten yang juga merupakan daerah kawasan industri di sana. Tapi pelabuhan utamanya Pak Menteri itu kemarin alhamdulillah sudah ditingkatkan menjadi berdiri sendiri dari unit Saha Bandar Kolonel Dale. Nah, itu terima kasih Pak Menteri. Namun kami berharap ke depan ini sarana dan prasarana pelabuhan terus dapat ditingkatkan sehingga ini akan terus memperlancar pelaksanaan program tol laut ini ke depan. Demikian juga ada salah satu kabupaten di Kepulauan Pak Menteri, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini juga salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dari sektor perikanan, namun belum tersedia sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai. Itu terkait dengan pelaksanaan tol laut. Kemudian yang kedua soal pembangunan bandara. Saya lihat di sini terlaksana ada 10 lokasi. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua dan juga menyampaikan aspirasi dari Bapak Gubernur, Pak Menteri. Beliau menyampaikan kiranya sudah bisa dipikirkan untuk peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi pelabuhan bandara internasional dalam rangka mendukung seluruh kegiatan kawasan industri yang ada di Sulawesi Tengah dan juga kawasan ekonomi khusus Kota Palu. Dan kita tahu persis bahwa Sulawesi Tengah ini adalah salah satu penyangga utama ibu kota negara yang baru, yang begitu dekat dan bisa menjadi penghubung kawasan timur Indonesia dengan ibu kota negara di Kalimantan. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan kegiatan 2022. Dan untuk progres 2023 ada beberapa hal Pak Menteri yang saya lihat di sini. Yang pertama soal dukungan Kementerian Perhubungan terhadap destinasi pariwisata
prioritas dan super prioritas. Saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa di Sulawesi Tengah itu Pak Menteri ada salah satu danau yang sangat terkenal, yaitu Danau Poso. Danau Poso ini adalah salah satu danau yang terdalam, ya, kalau tidak salah termasuk terdalam di dunia. Dan di sana juga ada peninggalan purba, yaitu batu megalitik yang menjadi salah satu keajaiban dunia tentunya. Nah, saya berharap kiranya destinasi ini juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan, terutama soal Bandara Poso, Pak Menteri. Bandara Poso ini adalah satu bandara pertama, ya, pertama di Indonesia Timur, termasuk terutama di Sulawesi Tengah sebetulnya. Bandara yang misi zending pada saat itu, dan sampai hari ini memang kondisi bandara ini tidak terlalu belum memenuhi banyak hal yang harus perlu dibenahi Pak Menteri. Salah satunya adalah runway atau landasannya yang masih belum panjang, ya, sehingga diharapkan dalam rangka mendukung destinasi wisata di Danau Poso ini, kiranya dipikirkan ke depan bandara Kasiguncu yang ada di Poso itu mendapatkan perhatian khusus. Kita berharap dalam rangka upaya bangsa Indonesia, Bapak Presiden, untuk memulihkan Poso dari konflik kemanusiaan, ini salah satu caranya adalah dengan cara menyediakan sarana transportasi, khususnya bandara. Demikian juga Pak Menteri, saya menyampaikan aspirasi juga dari Bupati Poso terkait dengan revitalisasi Terminal A yang ada di Kota Poso. Kota Poso ini adalah salah satu kota yang sangat strategis dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Utara, Gorontalo, itu akan melewati Kabupaten Poso apabila ke Palu, Sulawesi Tengah. Dan kondisi terminalnya memang sangat-sangat memprihatinkan. Kita tahu persis bahwa Kota Poso dalam beberapa dekade terakhir ini memang sangat hancur ketika terjadi konflik kemanusiaan beberapa waktu yang lalu. Itu yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, beberapa hal termasuk aspirasi-aspirasi yang disampaikan lewat apa yang kami serap pada saat pelaksanaan reses kemarin. Saya bacakan aja Pak Menteri langsung. Yang pertama dari Bapak Bupati Banggai Kepulauan, itu memohon kiranya Kementerian Perhubungan dapat memikirkan ke depan untuk pembangunan pelabuhan nasional di Salakan. Ini yang pulau yang saya sampaikan tadi. Ini memang pelabuhannya ini adalah kewenangan Kementerian Perhubungan Pak Menteri. Kalau ini bisa menghubungkan dari Kabupaten Banggai ke Salakan, kemudian ke Kabupaten Banggai Laut. Ada 2 kabupaten di kepulauan itu, sehingga kehadiran pelabuhan ini sangat-sangat mendukung kelancaran transportasi, ya, dari darat ke kepulauan. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur juga menyampaikan aspirasi Pak Menteri, yaitu pembangunan pelabuhan Tambu Kasimbar. Ini dalam rangka mendukung, ya, IKN. Kita tahu bahwa kehadiran pelabuhan nanti ini akan memudahkan, ya, arus transportasi dari kawasan timur Indonesia menuju IKN. Kemudian yang kedua, pengembangan terminal pelabuhan penyeberangan Taipa. Ini sudah progres kalau tidak salah di sana sekarang, tinggal ke depan masih perlu mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan. Saya kira itu beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan pembangunan khususnya di Sulawesi Tengah selama beberapa dekade terakhir ini. Dan kami berharap ke depan akan mendapat dukungan yang lebih besar. Kita tahu bahwa Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, baru bangkit dari bencana tsunami, likuifaksi, dan
gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih pimpinan, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.